Yo, selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi di sore hari ini kita bakal bahas saham-saham tentang properti. Dan seperti yang kita ketahui juga, di hari ini adalah hari pertama penghapusan kode broker summary kayak gitu. Jadi kita udah nggak bisa ngelihat lagi broker summary di sini, dan kita udah nggak bisa lihat lagi broker summary yang ada di data saham Indonesia. Jadi udah dibuat netral kayak gitu. Tapi kita masih terbantu dengan adanya asing dan juga domestik. Jadi kita bisa melihat apakah asing beli atau asing keluar di beberapa hari terakhir ini kayak gitu. Jadi lumayan lah ya, walaupun di bandarmologinya tidak bisa dilihat, tapi kita masih bisa melihat asing jual atau beli. Itu masih sedikit membantu sih kalau menurut pandanganku sendiri. Kalau seumpama di akhir-akhir ini ya udah kita pakainya menggunakan data saham Indonesia, tapi hanya digunakan untuk melihat asing, pergerakan asing. Jadi bandar sudah tidak bisa digunakan kembali kayak gitu ya. Jadi yang kita ketahui sendiri, hari ini IHSG sepi, anyep gitu kalau kita bisa bilang. Ya kenapa ya? Karena mungkin orang-orang masih pada wait and see, masih pada ngelihat-lihat apa dampak yang terjadi pada penghapusan data, apa namanya, maaf, untuk penghapusan broker summary kayak gitu. Tadinya aku di grup juga sama seperti itu. Aku dari pagi sebelum buka udah menjelaskan bahwasanya kalau hari ini aku bakalan wait and see dulu untuk melihat-lihat bagaimana kondisi market. Tapi ternyata market juga sama. Mereka juga melakukan hal yang sama. Mereka juga wait and see dulu aja. Makanya ya anyep-anyep banget, walaupun turnovernya hari ini 12,5 triliun, tapi menurutku dari jam 9 sampai jam 2 itu menurutku anyep banget di situ. Apakah menurut teman-teman anyep juga? Nah, ini dia di apa namanya, all market di sini. Tadi asing sempat net buy. Lalu maaf, net sell terlebih dahulu di pagi. Iya, enggak, di pembukaan dia masih net buy. Terus akhirnya dia net sell tapi tipis-tipis. Akhirnya net buy menguat sampai 70 sekian billion. Terus di sesi 2 tahu-tahu hilang semua. Jadi tinggal 5 billion di sesi 2 pembukaan. Lalu akhirnya sekarang ditutup di minus 183 billion. Berarti itu tandanya asing juga masih bimbang apakah masih mau masuk, apakah masih mau keluar kayak gitu. Dia fluktuatif banget, mau keluar mau masuk, mau keluar mau masuk, dan ternyata ya akhirnya dibawa net sell di IHSG sendiri. Dan juga tapering juga belum ada kabar yang menyenangkan. Jadi untuk properti sendiri dia masih terkendala, mau naik juga masih terkendala. Kenapa ya? Karena nanti kalau tapering terjadi, yang paling berdampak itu ya properti dan juga konstruksi. Makanya untuk properti sendiri dia belum kemana-mana. Kayak gitu ya buat teman-teman. Jadi pembahasan kali ini kita bakal bahas saham properti yang udah lama juga kita nggak bahas. Di sini ada 7 saham, ada Citra, LPKR, Asri, Piwon, PPRO, BSD, dan juga Sumarkon. Langsung aja ke saham yang pertama. Di saham pertama ada Citra, di mana CTRA dia hari ini terkoreksi minus 1 poin atau 0,48%. Hari ini asing net sell 12 billion. Kalau kita lihat menggunakan asingnya yang di sini untuk Citra sendiri, asing memang beberapa hari ini dia distribusi. Tapi secara keseluruhannya untuk asing sendiri dia sebenarnya masih akumulasi yang cukup lumayan menurutku untuk CTRA. Tapi di akhir-akhir ini memang asing udah pada distribusi di sahamnya properti, termasuk CTRA sendiri. Kalau kita lihat menggunakan di teknikalnya untuk CTRA ya seperti yang teman-teman bisa lihat di sini nih. Aduh. Nah, ini dia. CTRA kemarin dia sempat kejedot area support dia di 1000 ya. Kalau teman-teman beli di area 1000, teman-teman bisa pakai trailing stop, karena menurutku untuk saham properti sendiri tidak terlalu aman, walaupun dipantulkan takutnya nanti dibawa turun. Walaupun kalau secara kita lihat hari ini volumenya cukup tinggi nih buat teman-teman. Dia hammer bearish ke bawah, walaupun ekornya dari atas ke bawah tidak terlalu panjang, tapi ini masih riskan. Kalau kita lihat volumenya juga cukup tinggi. Walaupun seperti itu, MACD-nya mulai melandai dan bar chart di bawah 0 mulai menurun kayak gitu.
Jadi apakah ini tanda-tanda yang bagus ataukah enggak ya terserah dari perspektif teman-teman. Tapi kalau seumpama teman-teman beli di area 1000, menurutku aman-aman aja. Kalau teman-teman mau kehilangan kesempatan cuan ya teman-teman bisa cut loss di 990. Tapi kalau teman-teman mau untuk yang lebih tinggi ya teman-teman bisa nunggu sampai 1100 atau 1200 di pucuk sini. Tapi menurutku ya 5% 6% menurutku udah TP dulu aja sih dengan kondisi yang seperti ini buat teman-teman juga, apalagi di saham-saham properti. Nanti kalau seumpama dikasih turun di bawah lagi teman-teman baru lihat-lihat lagi apakah si asing beli lagi ataukah enggak. Karena kalau kita lihat sendiri pembelian paling banyak masih sama asing. Jadi menurutku kalau seumpama asing beli untuk CTRA sendiri masih bisa ketarik kayak gitu. Ya menurutku kalau udah 3%, 4%, 5%, 6% menurutku amankan dulu untuk taking profit seperti itu. Lanjut ke saham kedua. Di saham kedua ada sahamnya dari LPKR. LPKR sama hari ini sempat hijau lama, tidak pernah merah, akhirnya ditutup di zona merah. Kalau kita lihat asing net buy 117 juta. Kalau kita lihat menggunakan DSI-nya dari LPKR sendiri, asing memang beberapa hari ini akumulasi tapi masih belum bisa menutup distribusi dia selama 20 hari. Kayak gitu. Jadi kesimpulannya memang akhir-akhir ini untuk LPKR sendiri mulai diakumulasi sama asing. Kayak gitu. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk LPKR dia masih berada di area sideways dia. Area sideways dia antara 140 sampai 150. Kalau teman-teman mau memang menampung di 140 141 keputusan yang tepat menurutku. Kalau kita lihat juga dia masih belum di breakdown kayak gitu di 140. Jadi menurutku masih aman-aman aja. Tapi kalau kita lihat menggunakan bar chartnya, bar chart di atas 0 mulai menipis dan MACD mulai berdekatan antara garis biru dengan garis oranye. Jadi menurutku perlu diperhatikan. Kalau seumpama 140 nggak dijebol ya target dia tektokan di 140 sampai 150. Kalau kita lihat juga target 140 sampai 150 menurutku cukup menarik di sini teman-teman. Ini ada sekitar 7%, ya ada 7%. Jadi lumayan banget lah kalau seumpama teman-teman mau tektokan di area 140 sampai 150 kayak gitu. Ini dia ya polanya dia seperti ini, memang agak rumit. Dia juga di 140 kan ini kalau kita lihat merupakan neckline dia di double bottom kayak gitu di sini. Jadi ya perlu, ini mau bilang cup and handle boleh, mau bilang double bottom juga boleh, terserah dari pandangan teman-teman sendiri. Kalau saya lebih enak ya kalau belum terlalu jauh antara besar kecilnya ya masih di double bottom gitu aja. Ya, sebenarnya masih seperti itu. Tergantung teman-teman apakah teman-teman mau apa enggak. Karena kalau kita lihat nih, di sini lebih banyak merahnya daripada hijaunya. Tapi kalau teman-teman suka yang risk rewardnya menarik, high gain high risk kayak gitu ya, teman-teman bisa masuk di sahamnya properti, termasuk di LPKR sendiri. Kalau besok dikasih di 141 sampai 140. Kayak gitu. Yang penting jangan jebol aja dari 140-nya untuk LPKR sendiri. Kalau jebol nanti naiknya berat. Seperti itu. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Asri, di mana Asri hari ini terkoreksi 2 poin atau 1,18%. Asing sampai saat ini net sell 29 juta. Kalau kita lihat menggunakan DSI-nya untuk Asri sendiri, dia juga sebenarnya masih keluar asingnya di beberapa hari ini. Bukan beberapa hari ini saja, sebenarnya secara keseluruhan asing di Asri juga masih keluar kayak gitu. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk Asri, nah ini dia. Asri sebenarnya udah deket-deket support juga di 163, walaupun kemarin sempat di breakout di breakdown kayak gitu di 163 turun sampai 161. Tapi penutupannya dia ditutup di atas 163. Menurutku ya kalau teman-teman mau mending beli di 163 sampai 161. Kalau seumpama jebol dari 160, teman-teman jual dulu aja, udah nggak ada batas toleransi lagi untuk
Asri kalau seumpama dia jebol dari 160 dan ditutup di 160 ke bawah kayak gitu. Kalau kita lihat hari ini dia turun, tapi volume hari ini sangat turun. Ya, itu menandakan pemilik dari Asri sendiri, pemilik paling banyak, market makernya dia seperti itu dia tidak melakukan transaksi yang berlebihan hari ini. Juga cukup bosen juga untuk Asri hari ini. Tapi kalau kita lihat MACD dia mulai melandai, bar chart di bawah 0 mulai menipis. Ya, tipis-tipis dikit-dikit, semoga aja bisa sampai ke golden cross kayak gitu kan untuk MACD-nya, tapi nggak tahu kapan. Kayaknya masih lama juga untuk Asri ke MACD ke golden cross kayak gitu. Karena kalau kita lihat garis biru dengan garis oranye lebarnya cukup jauh. Kecuali kalau dia mau jebol langsung ke 181 ke atas kayak gitu. Jadi seperti itu ya buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau beli ya di area 161 sampai 163. Walaupun support dia di 163 tapi batas toleransinya sampai 160. Kalau 160 jebol ya udah belum ada toleransi lagi, bawahnya jauh kayak gitu. Jangan biasakan untuk cut loss di di support kedua. Lanjut ke saham ke berapa 4. Ada Piwon, di mana Piwon hari ini juga hammer bearish. Kalau kita lihat asing net buy 527 juta. Kalau kita lihat menggunakan data saham Indonesianya, asing Piwon untuk asing sendiri dia memang masih akumulasi dari hari ke hari dari asingnya sendiri. Dan menurutku memang cukup menarik sebenarnya Piwon, kita tunggu di area 160 walaupun hari ini dia hammer bearish. Kalau besok turun ya berarti semakin dekat dengan support, semakin bagus gitu kan. Kalau kita lihat teknikalnya sendiri ini untuk Piwon kalau semua beneran ditarik ke 170, 160 ya menurutku dia layak untuk kita koleksi dengan asing yang masih masuk cukup banyak kayak gitu kan. Kalau kita lihat tadi asing memang masih bertahap masuk ke sahamnya Piwon. Kalau kita lihat juga hari ini dia turun nih hammer bearish kan. Hammer bearish tapi volumenya juga cukup kecil, makanya hari ini MACD dan bar chart di bawah 0 mulai menipis. MACD mulai melandai kayak gitu. Jadi harusnya ya memang ada ke arah 170 dan 160 dulu mungkin ke arah situ. Ya menarik untuk kita pantau kalau semua memang beneran ke arah situ. Kayak gitu ya, mungkin besok teman-teman bisa pasang jaring aja kalau suka yang high gain high risk high reward kayak gitu. Karena seperti yang saya bilang, kalau semua tapering ini nanti jadi, yang bakal terkena dampaknya paling besar adalah konstruksi dan juga saham-saham dari properti seperti itu. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada, kita bahas dulu yang Piwon ya, target dia ke 180. Kalau jebol 180 dan 180-nya kuat, asingnya banyak yang masuk, ya target dia kembali lagi ke penjualan terbaik dia di area 500 ke atas. Seperti itu. Kalau udah naik semua kita beli di dibeli 500 aja, beli di 500, satu tiknya naik ke atas itu udah 1% sendiri. Jadi menurutku kalau beli di area bawah menurutku sangat worth it kayak gitu, risk rewardnya menarik. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Pepero, di mana Pepero hari ini juga hammer bearish. Kayaknya semua sahamnya dari properti hammer bearish semua rata-rata hari ini. Asing hari ini net buy 206. Menurutku banyak juga. Pepero dibeli 206 juta sama asing. Kalau kita lihat untuk Pepero sendiri dia diakumulasi juga sama asing. Nih, dia akumulasi 20 harinya aja 138 juta. Dan hari ini akumnya 107 juta. Menurutku hari ini asing akum yang cukup banyak sebenarnya di Pepero sendiri. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk Pepero udah hampir dekat-dekat support juga di area 66. Kemarin sempat ke 66 dan juga 66 ditahan, langsung naik lagi. Jadi menurutku memang di situ bakal dijadi retest nih 66 66 66. Jadi memang 66 jadi area pantulan dia untuk mencoba naik seperti itu. Jadi menurutku kalau sama besok ke 67 atau 66 ya masih menarik untuk kita pantau seperti itu. Apalagi kalau seumpama didukung dengan asing pembeliannya cukup banyak dan juga volume di
saham Pepero semakin menaik, yaitu menurutku bakal layak banget untuk kita konsumsi. Kalau kita lihat emang MACD hari ini mulai menipis lagi dari hari sebelumnya, tapi maaf, Barcat di bawah nol mulai menipis lagi, tapi MACD-nya menurutku masih tajam menuju ke bawah. Ya, semoga aja dia sampai ke 67 atau 66 dan teman-teman bisa masuk di area 66. Kalau sama beli di 66 nanti naik 2 tik aja udah 3%. Kayak gitu. Ya, apalagi udah 3-4 tik gitu kan. Jadi tinggal hitung-hitungannya sendiri. Tapi jangan lupa kalau jebol 66 mending cut loss dulu aja. Daripada nanti 1 tik 2 tiknya berat kayak gitu kan. Teman-teman, ya 2 tik turun juga udah 3%, teman-teman, bukan hanya naiknya aja yang 3%, naiknya juga udah segitu. Jadi tetap perhatikan risk reward dari teman-teman sendiri. Maaf, hari ini bukan bearish bearish hammer bearish, tapi engulfing ya. Jadi seperti itu, batang semua, tidak ada ekornya. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada BSD, Bumi Serpong Damai. Hari ini dia turun 2%, asing net sales 15 billion. Kalau kita lihat menggunakan data saham Indonesia untuk BSD sendiri, ya dia juga masih didistribusi sebenarnya sama asing kayak gitu kan. Walaupun secara 10 hari dia masih akumulasi, tapi secara keseluruhan memang sebenarnya masih didistribusi. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri, kalau teman-teman yang suka risk rewardnya menarik tapi tidak melihat dari dari asing, ya teman-teman bisa untuk nunggu di 1030. Kalau 1030 nggak dijebol atau tutupnya di atas 1030 walaupun dijebol, ya ini menurutku layak untuk dilihat kayak gitu. Walaupun hari ini kita lihat volume cukup tinggi, walaupun cukup tinggi volumenya, MACD walaupun tajam ke bawah, Barcat di bawah nol mulai menipis kayak gitu. Ya kita lihat aja besok di 130 bakal terjadi ada pantulan atau enggak di sini. 130 menurutku ya area-area yang patut teman-teman untuk pantau seperti itu. Jangan sampai jebol, semoga jangan sampai tutup di bawah 130. Kalau seumpama tutup di 130, menurutku support keduanya cukup jauh teman-teman nih. Support keduanya ada di 950. Jadi wah cukup dalam juga. Kalau kita lihat 190, 950 di sini, kalau ke sini udah 7%. Kalau udah 8%, menurutku tidak menarik kalau seumpama jebol dari 1030 kayak gitu. Kalau seumpama naik ya dia menuju ke area 1060 sampai 1160 kayak gitu. Ya bagus-bagusnya dia ke 1200 lah ya. Tapi menurutku masih berat dengan adanya berita-berita yang masih miring di saham-saham properti sendiri. Lanjut di saham yang terakhir. Di saham terakhir ada Sumarkon, di mana Sumarkon juga ya ditutup di harga paling bawah semua ya ternyata. Ini Citra juga ditutup di harga paling bawah, LPKR juga ditutup di harga paling bawah, ya semua bener berarti. Sumarkon juga ditutup di harga paling bawah. Jadi dia asing net sell 2,71 billion. Cantik banget untuk properti hari ini. Kompak kayak gitu, ditutup di harga paling bawah. Kalau kita lihat Sumarkon asing masih akumulasi secara keseluruhan, tapi di beberapa hari terakhir ini memang udah mulai distribusi. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk Sumarkon ya dia udah berada di area dekat support. Kalau teman-teman mau mancing aja di 805 sampai 800. Kalau jebol dari 800 udah nggak menarik menurutku. Tak jauh banget sampai 750 guys. Jadi menurutku ya paling aman itu di 800. Tapi moga aja dikasih di 800. Kalau kita lihat MACD-nya masih tajam menuju ke bawah, tapi Barcat di bawah 0 udah mulai menipis. Kayak gitu. Target dia kalau sama sampai ke 805 ya teman-teman udah menarik banget. Dia di sini 805, kalau naik bisa sampai 11%, kalau turun ya bisa sampai 1% setengah lah ya. Ya batas toleransinya ke 790 lah ya, 1,5%. Kayak gitu. Jadi menurutku menarik kalau sama Sumarkon beneran dibawa turun ke 800 sampai 805. Gitu ya buat teman-teman, terima kasih yang udah nonton videonya kali ini. Maaf kalau sama saya juga masih agak
ya masih agak belum terbiasa dengan tidak adanya broker summary, jadi saya harus mempertimbangkan kembali dalam video-video berikutnya kayak gitu, karena ini adalah video yang trial and error menurutku. Jadi gitu dulu aja buat teman-teman, terima kasih yang udah nonton videonya di belajar trading kali ini. Semoga besok menjadi hari yang menyenangkan buat teman-teman. See you next time, bye bye.